Don't forget like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everybody. Okay, nice to see you again with me Memria, and today we will talk about future perfect tense. Before that, let's see first what is the basic competencies in this material. Jadi seperti biasa, mari kita lihat dulu apa kompetensi dasar yang ingin dicapai di materi ini. Jadi untuk materi ini meliputi dua KD, yaitu KD 33 dan KD 43. Yang dimana KD 33 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tindakan atau kegiatan atau kejadian yang akan, sedang, dan telah dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang, sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi di KD ini yang unsur kebahasaan yang ingin dibahas yaitu will plus simple atau simple future tense, will plus continuous atau future continuous tense, dan materi ini yaitu will plus perfect atau future perfect tense. Nah, untuk KD 43 yaitu menyusun. Jadi KD 43 ini adalah KD keterampilan, yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tindakan atau kegiatan atau kejadian yang akan, sedang, dan telah dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Itu adalah kompetensi dasar di materi ini. Jadi materi ini kompetensi dasarnya sama dengan dua materi sebelumnya, yaitu future perfect tense and future continuous tense. Sekarang kita lihat dulu what is future tense. Future tense is used to tell the events which have not been happened yet, but expected to happen in the future. Di sini dikatakan bahwa future tense dari kata future yang berarti masa depan atau sesuatu yang akan terjadi ya. Digunakan to tell the events, untuk menjelaskan satu kegiatan which have not been happened yet, yang belum terjadi but expected to happen in the future, dan diharapkan terjadi di waktu yang akan datang. Berarti menjelaskan sesuatu yang akan terjadi in the future, di masa yang akan datang. Nah, bagaimana dengan future perfect tense? Future perfect tense is used to talk about actions that will be completed before a certain time in the future. Jadi khusus untuk future perfect tense digunakan untuk talk about, membahas tentang satu action, kegiatan, tindakan that will be completed, yang akan diselesaikan sebelum a certain time in the future, sebelum waktu tertentu di waktu yang akan datang. Itu future perfect tense. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dulu the time illustration of future perfect tense. Jadi in this time illustration ada 3 waktu, yaitu past, present, and future. Past bentuk lampau, waktu lampau, kemudian present waktu sekarang, and then future adalah waktu yang akan datang. Jadi posisi future perfect tense di sini, kegiatannya, kejadiannya atau the action itu completed, will have been completed, dia telah diselesaikan sebelum ada kejadian lain terjadi. Jadi another activity begins in the future. Sebelum another activity begins in the future itu action yang tadi itu sudah selesai, maka di situ digunakan future perfect tense. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, silahkan please pay attention to the dialogue. Jadi silahkan perhatikan dialognya berkaitan dengan future perfect tense.
Hello, Nana. I ask you to come because I want to know your study progress. Yes, miss, everything is okay. What about your math task? I'm sorry, miss. It's not finished yet. But I promise, I will have finished it by tomorrow morning. Okay, good. By the way, what about your group assignment? Have you done? It's not finished already, miss. I plan to go Mary's home after this, to talk about our assignment. Unfortunately, Mary won't be at home when you arrive. Really? Where will she have gone, miss? Her parent called me just now that Mary will have been at hospital to visit her grandmother. Then I will call her tonight, miss. Okay, hopefully you will not lose your study again. Yes, miss. Thank you for your attention. Okay, after listening to the dialogue, let's see the dialogue script. Jadi di dialog itu ada dua speaker, yaitu Miss Ria and Nana. Di sini Miss Ria mengatakan, "Hello Nana, I asked you to come because I want to know your study progress." Halo Nana, saya memanggil kamu datang karena saya ingin mengetahui progres pembelajaran kamu. Kemudian dijawab oleh Nana, "Yes miss, everything is okay." Segalanya baik-baik saja. Kemudian ditanyakan lagi oleh Miss Ria, "What about your math task? Bagaimana dengan tugas matematika kamu?" And then dijawab oleh Nana, "I'm sorry miss, it's not finished yet." Itu belum selesai. But I promise I will have finished it by tomorrow morning. I will have finished it by tomorrow morning. Tapi saya janji saya akan menyelesaikannya sebelum besok pagi. Jadi di sini dia menggunakan future perfect tense. I will have finished it by tomorrow morning. Tugas matematikanya akan selesai sebelum besok pagi. Nah, itu di sini dia menggunakan future perfect tense. Kemudian dilanjut lagi. Okay, good. By the way, what about your group assignment? Have you done? Dijawab oleh Nana, it's not finished already, miss. I plan to go Mary's home after this to talk about our assignment. Saya belum menyelesaikannya, tapi saya berencana ke rumah Mary setelah ini untuk membicarakan tugas kami. Lalu dijawab oleh Miss Ria, "Unfortunately, Mary won't be at home when you arrive." Mary tidak akan berada di rumah ketika kamu tiba di sana. Kemudian dijawab lagi, "Really? Where will she have gone, miss?" Benarkah kemana dia akan pergi? Lalu dijawab lagi, her parent called me just now that Mary will have been at hospital to visit her grandmother. Mary dikatakan bahwa orang tua Mary menelpon gurunya bahwa Mary akan berada di rumah sakit untuk mengunjungi neneknya. Kemudian dijawab lagi oleh Nana, "Then I will call her tonight, miss." Okay, hopefully you will not lose your study again. Yes, miss, thank you for your attention. Jadi ada beberapa kalimat di dialog ini yang saya bold. Oke, kita akan berikutnya. Nah, ini adalah kalimat yang 3 kalimat yang ada di dialog yang kita dengarkan tadi. I will have finished it by tomorrow morning. Kemudian yang kedua, where will she have gone? Yang ketiga, Mary will have been at hospital to visit her grandmother. Silakan diperhatikan dulu kalimatnya. Oke. Sekarang kita lanjut, let's continue the sentence structure. Jadi setelah kita memperhatikan kalimatnya, kita bisa mendapat gambaran bahwa sentence structure dari future perfect tense yaitu diawali dengan subject, lalu setelah subject ada kata will, jadi tetap ada kata will ya karena ini adalah bentuk future. Kemudian setelah will itu ada kata have. Ini adalah kata bantu have.
lalu disusul dengan past participle. Boleh dilanjut dengan object or complement. So now look at the example. I adalah subject, will, have, past participle di sini adalah finished. Jadi kalimatnya menjadi I will have finished it. Oke, seperti itu kalimatnya. Oke, sebelum saya lanjut lebih jauh tentang future perfect tense, kita lihat dulu pembahasan tentang verbs in English. Jadi, as you know that dalam bahasa Inggris ada pengelompokan kata kerja. Jadi verbs di sini adalah kata kerja, yang dimana kata kerjanya itu terbagi 3 jenis. Yang lebih familiar kita sebut sebagai verb 1, verb 2, or verb 3. Verb 1 atau to infinitive, ya, infinitive, kata kerja dasar. Kemudian verb 2 atau past formnya, bentuk lampaunya. Khusus untuk regular verb, kata kerja beraturan, untuk verb 2 itu cuman kita tambahkan di or ed setelah kata kerjanya. Lalu untuk ada lagi kata kerja ketiga atau past participle. Nah, past participle inilah yang digunakan untuk future perfect tense. Jadi bukan verb 1, bukan verb 2, tapi verb 3 atau past participle. Oke? Nah, tadi kita sudah membahas tentang the sentence structure, tapi khusus untuk kalimat positive sentence. Di mana positive sentence diawali dengan subject, kemudian will, lalu have, lalu past participle, boleh ditambahkan objek atau complement, objek atau pelengkap. Nah, untuk kalimatnya sama dengan contoh sebelumnya, I will have finished it by tomorrow. Saya akan menyelesaikannya sebelum besok pagi. Nah, untuk negative sentence, kalimat negatif ya, khasnya ditambahkan saja not di dalam kalimatnya. Nah, di manakah posisi not-nya? Posisi not diletakkan setelah kata will. Jadi, kalimatnya menjadi subjek, lalu will ditambahkan not. Will not have, past participle, lalu bisa juga ditambahkan objek or complement. Jadi jika kalimat yang tadi kita negatifkan, dia menjadi I won't have finished it by tomorrow morning. Jadi want itu merupakan singkatan dari will not. Oke? Nah, untuk interrogative sentence atau kalimat tanya, kita tukar saja posisi will dengan subject. Jika di positive sentence, subject mendahului will. Nah, untuk interrogative sentence, will mendahului subject. Jadi kalimatnya menjadi will, lalu subject, lalu have, and then past participle, and then object or complement. And don't forget the question mark. Contoh kalimatnya, will you have finished it by tomorrow morning? Nah, itu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk nominal sentence. Sedikit bahwa kalimat juga terbagi 2 jenis, yaitu verbal sentence and nominal sentence. Untuk verbal sentence yaitu kalimat yang di dalamnya ada kata kerja seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya. Untuk positive sentence-nya, negative sentence-nya, interrogative sentence-nya semuanya mengandung kata kerja, maka polanya seperti itu. Nah, sementara nominal sentence is a kind of sentence yang adalah jenis kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerja. Maka pola kalimatnya menjadi subject plus will plus have. Nah, bukan lagi past participle tapi diganti dengan been. Oke, nah setelah been baru disusul dengan kata boleh adjektif, kata sifat, boleh adverb, keterangan atau noun. Nah, sekarang kita lihat contohnya.
Mary will have been at hospital to visit her grandmother. Mary will have been at hospital. Kenapa dia menggunakan been? Karena ini adalah contoh kalimat nominal sentence, ya. Mary akan berada di rumah sakit. Mary akan berada di rumah sakit. Di kalimat ini tidak ada kata kerja, maka dia tergolong nominal sentence. Kita tidak mengatakan Mary will have at hospital, tapi dibantu dengan kata been. Mary will have been at hospital. Kita tambahkan keterangan to visit her grandmother. Oke, students, kita lanjut untuk interrogative sentence. Tadi di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas pola kalimat, salah satunya adalah interrogative sentence. Namun bagaimana jika di interrogative sentence itu menggunakan WH questions atau menggunakan kata what, why, how, when, who, or where. Maka pola kalimatnya tidak banyak berubah, hanya WH-nya itu kita letakkan di paling depan sebelum kata bantu will. Nah, sekarang kita lihat, let's see. Kalimatnya menjadi WH plus will plus subject plus have plus verb 3 plus object or complement. Oke, kita lihat contoh kalimatnya untuk what. What will she have done? Nah, what di paling depan, kemudian will, lalu subjeknya adalah she, lalu have, kata kerja ketiga atau past participle-nya adalah done. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan kita lihat untuk penggunaan WH yang lain seperti why, yang berarti kenapa. Why will she have gone? Kenapa dia pergi? Kemudian how, bagaimana? How will she have gone? Bagaimana dia pergi. Kemudian when will she have gone? Kapan dia akan pergi? Who, siapa? Who will have gone with you? Dengan siapa yang akan pergi bersamamu? Kemudian where will she have gone? Di mana dia akan pergi. Nah, seperti itu ya. Jadi penggunaan WH questionnya berada di paling depan sebelum kata will. Oke, sekarang kita lihat time signals atau time adverbs, keterangan waktu yang sering digunakan dalam future perfect tense, yaitu by the end of bla bla bla. Jadi sebelum akhir apa gitu kan, by the end of the year, semisal by the end of the year, sebelum akhir tahun. Kemudian bisa juga menggunakan when, ketika. Lalu bisa juga menggunakan by ditambahkan keterangan waktu, atau by the time, misalnya by the time you arrive, ya, saat kamu tiba, seperti itu ya. Oke, kemudian before you arrive tomorrow, before. Jadi penggunaan kata before sebelum kamu datang, sebelum kamu tiba besok. Bisa juga menggunakan jam atau pukul berapa gitu, sebelum pukul berapa gitu. By, misal by 2 o'clock. Oke, jadi bisa juga semisal by tomorrow, sebelum besok ya. By this afternoon, sebelum sore ini. Nah, seperti itu. Itu time signals dari future perfect tense. Oke, look at the examples. Kita lihat contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, by the end of the year, sebelum akhir tahun, your new servant will have broken all your cups. Jadi kalimatnya dia menggunakan will, lalu have, lalu broken. Broken adalah past participle dari infinitive break. Oke? Kemudian contoh kalimat di bawahnya, they won't have finished the car by tomorrow. Won't atau will not have finished. Finished adalah past participle dari finish. Karena ini regular maka tinggal ditambahkan ed ya, setelah infinitifnya. Kemudian yang ketiga, when you arrive, the train
will have left. Ketika kamu tiba, maka keretanya akan pergi. Nah, dia menggunakan will have left. Left adalah past participle dari leave. Oke, ini kalimat berikutnya itu adalah interrogative sentence. Will you have studied the English tenses before going to university? Will you, di awal kalimat karena ini adalah interrogatif. Have studied. Have studied adalah past participle dari study. Kalimat berikutnya, why will you have left Japan by next year? Kalimat ini menggunakan W at question, yaitu why. Why will you have left Japan by next year? Mengapa kamu akan meninggalkan Jepang sebelum tahun depan? Oke, kalimat berikutnya, it will have stopped raining by 6 p.m. tonight. Will have stopped. Ini adalah stop di sini adalah bentuk past participle dari stop. Berhenti hujan sebelum jam 6 nanti malam atau malam ini. Oke? Itu adalah contoh kalimatnya. Oke, student, seperti biasa let's do an exercise ya. Coba kita melakukan satu latihan, yaitu di mana instruksinya adalah fill the blanks with the words in cycle. Jadi di sini ada kata-kata yang ada di dalam lingkaran, yaitu do, sail, break, and fly. Kita diminta untuk fill the blanks, mengisi bagian yang kosong tersebut dengan kata-kata yang ada di dalam lingkaran, kata-kata yang ada di dalam lingkaran. Tapi sebelum memasukkannya, kita pastikan dulu change the sentence into future perfect. Jadi rubah kalimatnya ke dalam future perfect. Okay, let me give you an example untuk kalimat yang terakhir. By this time tomorrow, we blah 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 in a hot air balloon. By this time tomorrow, we will, yang masuk adalah kata fly, tapi ingat, yang digunakan untuk future perfect tense adalah kata kerja past participle atau kata kerja ketiga. Maka sementara fly di sini adalah infinitive atau kata kerja pertama. Maka supaya kalimatnya menjadi future perfect tense, fly kita ganti dengan past participle. Tapi sebelum past participle ada kata will have yang mendahulunya. Maka kalimatnya menjadi by this time tomorrow we will have flown in a hot air balloon. Jadi seperti itu. Oke? Selamat bekerja. Selamat mengerjakan latihan ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa terserap dengan baik. Jika ada pertanyaan, if you have question, silakan ditanyakan. And thank you very much. See you next time and have a nice day.